He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada ayat yang ke-14 dari Yohanes 4. Tetap masih ada di rumah lawas ya. Tema yang akan kita pikirkanlah airku tidak akan menghauskan. Saudara, dalam ayat 14 Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oh saudara, luar biasa, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Minum air yang kuberikan kepadamu tidak akan haus lagi. Saudara, sekarang dilanjutkan kembali oleh Tuhan Yesus dalam percakapan antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Sekarang pokok poinnya, Tuhan Yesus membahas apa yang namanya air hidup. Air hidup, air itulah yang akan kuberikan kepadamu. Air hidup tidak sama dengan air sumur Yakub. Tidak sama. Oleh karena itu air sumur Yakub terus-menerus akan memberikan kepuasan yang sementara. Karena namanya sementara berarti setelah habis haus lagi. Haus lagi, haus lagi. Itulah sumur air Yakub. Bukankah saudara, kepuasan dunia ini ketika dinikmati, ketika kita nikmati, setelah saya menikmati, setelah saudara menikmati, apa yang terjadi? Bukankah dirimu tetap mengalami kekosongan, bukan? Begitu kepuasan, kesenangan ada di dalam diri saya. Oh, saya gembira, saya sukacita. Selesai hatimu, hatiku. Bukankah kosong lagi, bukan? Sehingga muncul apa yang namanya haus dan haus lagi. Kepuasan yang terus menerus, saudara. Akhirnya saya berusaha untuk memenuhinya. Dan namanya nggak puas, saya cari kepuasan. Dan akhirnya ketika saya dapatkan kepuasan itu, maka kepuasan itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang terus kita lakukan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, maka itu namanya ketagihan. Betul saudara ya. Kalau sudah ketagihan ya, itu tidak terpenuhi. Oh saudara, saya akan mengalami masalah yang serius. Untuk diri saya dan untuk orang lain. Ketika saya mau memuaskan diri saya memenuhi kepuasan diri saya. Dan akhirnya terpenuhi itu menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah kebiasaan, saudara, saya secara kedagingan akan mengalami terus-menerus apa yang namanya ketagihan. Dan kalau tidak terpenuhi, saya akan jadi masalah yang serius. Baik diri saya maupun dengan sesama saya. Air hidup tidak akan menghauskan. Air hidup akan memberikan sukacita, akan memberikan kepuasan. Dan kepuasan di dalam dirinya ada sukacita, dan sukacita itu saudara, sukacita yang sejati. Itulah air hidup. Air hidup memberikan kepuasan dan sukacita dari mana? Dari dalam hati saya. Berbeda
dengan kepuasan yang diberikan dari air sumur Yakub. Kepuasan air sumur Yakub itulah kepuasan yang berasal dari luar diri saya, yakni dunia. Saudara, itulah yang membedakan antara air sumur Yakub dan air hidup. Dunia yang memberikan itu berbeda dengan Tuhan Yesus yang memberikan. Air yang berasal dari sumur Yakub itu berbeda luar biasa dengan air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan haus lagi. Kapan? Selama-lamanya. Oh saudara, ya. Tidak henti-hentinya, selama-lamanya. Kenapa bisa selama-lamanya? Karena engkau sudah menemukan kepuasan dan sukacita sejati di dalam Allah. Itulah yang membuat engkau memiliki sukacita, kepuasan yang sejati. Engkau tidak akan takut, engkau tidak akan khawatir apapun yang terjadi dalam dunia ini. Boleh saudara silakan, tetapi kepuasan sukacita tetap ada di dalam dirimu karena engkau sudah menemukan yang benar. Oleh karena itu sekarang saudara renungkanlah, adakah hidupmu sampai sekarang ini merasa tidak puas sehingga engkau mengalami ketakutan? Engkau mengalami kekhawatiran, engkau mengalami kecemasan, karena sebetulnya yang ada di dalam dirimu, di dalam diriku, aku tidak pernah puas. Sehingga saudara terus-menerus mengalami kehausan. Tuhan Yesus menolong engkau. Renungkan, adakah hidupmu sampai sekarang ini engkau merasa kecewa sehingga engkau tidak pernah merasa puas? Kecewa dengan suamimu, kecewa dengan istrimu, kecewa dengan anak-anakmu, kecewa dengan bapak mamamu, kecewa dengan pekerjaanmu, kecewa dengan pelayananmu, kecewa dengan gereja, bahkan engkau kecewa dengan Allah Bapa kita, engkau kecewa dengan Tuhan Yesus. Sudahkah itu? Atau apakah itu engkau alami sekarang ini? Kalau ya, ayo renungkan. Sudahkah engkau mengenal air hidup? Bukan saja air sumur Yakub yang terus-menerus menghauskan hidupmu, tetapi engkau sudah kenal air hidup. Saudara, ketika engkau mengenal air hidup, maka dalam hidupmu akan pengalaman-pengalaman yang penuh syukur yang luar biasa. Pujian bersama Gloria Trio yang menyatakan, Tuhan, aku bersyukur dalam hidupku ini ketika aku menemukan air hidup yang sejati. Karena disitulah aku sudah tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Apa saudara, lebih dari apa yang kita pinta? Lebih dari yang telah kupikirkan. Lebih dari apa yang aku pikirkan. Semuanya engkau sediakan. Oh saudara, amin saudara. Ternyata semua sudah Tuhan sediakan bagiku. Tiada dapat aku mengukurnya. Tak dapat engkau mengukurnya. Aku menghitungnya. Bahkan tidak mampu kita menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, ya Tuhan, yang sudah engkau berikan air hidup itu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu lebih daripada hidup.
bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sudahkah engkau dan aku menemukan air hidup atau masih air sumur Yakub? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, untuk dapat menemukan air hidup itu Tuhan, yang memberikan kepuasan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera yang sejati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami beban yang berat ya Tuhan. Beban pekerjaan, beban keluarga, beban komunikasi suami istri yang tidak baik, beban KDRT yang ada, beban yang kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga kami. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah ya Tuhan air hidup itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kegalauan hidup kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecurigaan kami, sehingga kami tidak pernah mengalami damai sejahtera. Tuhan, tolong kami. Biarlah air hidup itu menyegarkan jiwa kami, menyegarkan hati kami, menyegarkan hidup kami. Sehingga betul-betul kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Kami akan memiliki kemenangan-kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena air hidup itu Engkau berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Berkati hari ini semuanya, Engkau berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa dengan renungan harian sulung esok hari. Tuhan berkati. Joy has come.